Indosport, ketemu lagi bersama saya Alfia Fadila di YouTube channel Indosport di program dari Arena. Seperti biasa, program dari Arena akan ada berita-berita terupdate seputar olahraga yang akhir-akhir ini lagi diperbincangkan. Berita yang pertama salah satunya adalah dari pemain keturunan yang akan menjajaki timnas Indonesia U19. Kira-kira siapa aja mereka? Simak berita lengkapnya, dan juga bakal ada berita dari rekap hasil Liga Champions di matchday ketiga. Sukseskan timnas Indonesia U19, media Korea soroti kritik pedas ke Shin Tae-yong. Pencapaian gemilang timnas Indonesia U19 berkat tangan dingin Shin Tae-yong tak lepas dari beberapa kritik. Hal ini pun menjadi perhatian media asal sang pelatih di Korea Selatan. Menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia U20, Indonesia tentu tak mau tampil kurang optimal dan langsung menggenjot performa mereka. Ide gemilang lantas dicetuskan oleh pelatih Shin Tae-yong yang berinisiatif gelar pemusatan latihan di Kroasia. Setelah 2 bulan hadapi 11 tim tingkat junior, pengalaman memadai berhasil buat kualitas Garuda Nusantara naik secara signifikan. Statistik 5 kali menang dan salah satunya kalahkan tim pemuncak klasemen Liga Kroasia Hajduk Split dengan skor 4-0 jadi buktinya. Kendati gemilang, perkembangan Shin Tae-yong ini ternyata sempat jadi pergunjingan di tanah air setelah komentator Yusuf Kurniawan atau Bung Yuke berikan penilaian tersendiri. Media Korea pun, ASEAN Express, mewartakan topik yang jadi bahan perdebatan tersebut. Tak cuma fokus dalam pernyataan kritikus Yusuf Kurniawan, media yang sama rupanya juga menulis aksi komentator lain, Tommy Welly, yang berusaha menyanggah. Komentator yang disapa Bung Toel itu justru menyebut filosofi ialah tanggung jawab direktur teknik. Terlepas dari kritik yang disorot di media Korea, Shin Tae-yong kini diperbolehkan untuk pulang ke negerinya karena belum ada agenda. Menurut kabar lain, ia kini sedang mencoba meningkatkan kualitas timnas Indonesia U19 dengan mencari pemain-pemain keturunan lainnya. Usai dimusuhi Benzema, Real Madrid siap barter Vinicius ke Juventus. Beralih ke Liga Spanyol, masa depan Vinicius Junior bersama Real Madrid kini dipenuhi tanda tanya. Usai membuat kesal Karim Benzema, ia pun kini terancam dibarter ke Juventus. Nama bintang muda Real Madrid, Vinicius Junior, menjadi perbincangan panas 2 hari terakhir ini. Ia diketahui menjadi objek kekesalan penyerang Real Madrid, Karim Benzema. Momen itu terjadi di laga Liga Champions ketika Madrid berhadapan dengan Borussia Mönchengladbach beberapa hari lalu. Ketika itu, saat jeda antar babak, Benzema tertangkap kamera meminta Ferland Mendy untuk tidak memberikan bola kepada Vinicius. Hanya beberapa hari setelah kejadian itu, masa depan Vinicius di Real Madrid menjadi penuh tanda tanya. Pasalnya, dilansir Daily Mail, Los Blancos kini membuka peluang untuk membarter pemain 20 tahun itu dengan Paulo Dybala dari Juventus di bursa transfer berikutnya. Dybala sendiri memang sudah lama menjadi incaran Zidane, namun pelatih asal Prancis itu selalu gagal memboyong sang pemain di beberapa bursa transfer terakhir. Sementara itu, Isco di Real Madrid pun mengalami masalah yang serupa. Gelandang Spanyol itu belum lama ini bahkan memprotes perlakuan Zidane yang kerap menariknya keluar di tengah laga atau justru baru memasukkannya di menit-menit akhir pertandingan. Barcelona pulangkan Pep Guardiola, 5 bintang Manchester City ikut dibawanya. Awal yang baru sedang diupayakan oleh raksasa La Liga Spanyol, Barcelona, pasca kepergian Presiden Josep Maria Bartomeu. Kans pulangkan Pep Guardiola, 5 bintang Manchester City ini bakal gabung ke mereka. Beragam carut marut yang terjadi di kubu Katalan kian perkeruh prestasi mereka. Lionel Messi pun sempat nyaris ingin angkat kaki karena kondisi tak terkendali. Beragam tudingan pun menjurus ke Bartomeu yang notabene bertanggung jawab dalam hal manajemen. Pelansir dari Daily Star melihat kualitas dari Barcelona sudah sangat jauh dari kata ideal di La Liga Spanyol dan Liga Champions. Katalan pun akan datangkan Pep Guardiola. Camp Nou pun bisa menyambut Kevin De Bruyne, Phil Foden, Ruben Dias, Alexander Zinchenko, dan Emerson. Mengingat sosok pelatih The Citizen ini sangat berjasa, kembangkan bakatnya, De Bruyne tentu akan mengikutinya berkarir di Spanyol. Statistik 23 assist musim lalu dan passing-passing ajaibnya membuat pemain asal Belgia ini akan bentuk duet maut dengan Frenkie de Jong. Sosok Foden juga akan membuat Azulgrana memiliki opsi serangan lebih beragam, apalagi dengan catatan 18 gol di 80 laga sehingga cukup puaskan Guardiola di Manchester City. Kualitas lini belakang yang rapuh pun bisa meningkat dengan hadirnya Dias. Terlepas dari peluang besar 5 pemain itu, Guardiola nampaknya benar-benar akan pulang setelah belum ada kabar perpanjangan kontraknya dari The Sky Blues. Maklum, selama masa baktinya, trofi Liga Champions masih belum juga bisa ia menangkan. Pelatih Lechia Dansk ungkap kekuatan utama Egy Maulana Fikri di Polandia. Pelatih fisik Lechia Dansk, Damian Korba, mengagumi mental baja yang dimiliki Egy Maulana Fikri. Damian menilai hal itu sangat penting dan berpengaruh besar terhadap kesuksesan pemuda asal Medan, Sumatera Utara itu.
Sejak datang 2018 lalu, Egy seorang diri di Polandia dan masih jarang mendapat tempat reguler di tim utama. Namun pemain 20 tahun itu tak menyerah dan belakangan mulai mendapat menit bermain yang lumayan dibanding tahun lalu. Sejak awal tiba di Lechia Gdańsk, Egy sempat diragukan bahkan dari fans klubnya. Ia terus menjalani pertandingan bersama tim junior sebelum akhirnya mulai masuk tim utama. Direktur olahraga Lechia Gdańsk, Janusz Melaniuk, sempat khawatir ketika baru merekrut Egy Maulana Fikri pada 2018 lalu. Manajemen berpikir Egy akan kesulitan beradaptasi dengan sepak bola dan kehidupan di Polandia. Egy pun mengaku tidak mudah berjuang di level sepak bola Eropa, apalagi dirinya datang tanpa sekalipun mengecap atmosfer kompetisi profesional. Profil Liam Utoganal, pemain keturunan Indonesia yang memperkuat timnas Belanda. Satu lagi pemain muda keturunan Indonesia di Eropa yang mulai mengemuka. Dia adalah Liam Utoganal, remaja berusia 16 tahun yang membela klub Feyenoord U17. Indonesia diketahui memiliki banyak pemain muda keturunan yang menjalani karirnya sebagai pemain sepak bola di Eropa. Tak tanggung-tanggung, pemain-pemain muda keturunan Indonesia ini memiliki posisi yang sanggup memenuhi setiap lini dalam formasi tim sepak bola. Meskipun telah mendatangkan 4 pemain keturunan ke skuad Garuda Nusantara pada pelatihan di Kroasia lalu, Sintayong mengakui bahwa dirinya masih ingin mendatangkan setidaknya 7 pemain keturunan lainnya ke timnas Indonesia U19. Liam Utoganal adalah seorang remaja berusia 16 tahun yang saat ini memperkuat salah satu klub legenda di Belanda, Feyenoord U17. Diketahui, Utoganal sendiri memiliki garis keturunan Suriname Indonesia. Suriname sendiri memiliki kekentalan dengan nuansa Jawa di Indonesia, bahkan bahasa Jawa menjadi salah satu bahasa yang digunakan oleh negara Suriname. Di sisi lain, Transfer Market mencatat bahwa Utoganal telah berada di Akademi Feyenoord sejak Juli 2011 silam. Dirinya pun mulai membela Feyenoord U17 pada bulan Juli 2020 lalu dan tercatat telah 4 kali bermain sejak artikel ini ditayangkan. Dan yang paling berkesan adalah unggahan dirinya yang pernah memperkuat timnas Belanda U16 di Instagram pribadinya. Lantas, dengan pernah memperkuat timnas Belanda U16, apakah Utoganal tidak bisa dipanggil oleh PSSI ke timnas Indonesia? FIFA sendiri memiliki peraturan bahwa setiap pemain yang belum pernah membela timnas senior sebuah negara tertentu masih dapat berganti negara sesuai dengan keinginannya dan syarat-syarat tertentu. Seperti contohnya Diego Costa yang pernah memperkuat timnas Brasil junior dan kini ia membela timnas Spanyol. Hal ini menandakan bahwa kalau pernah membela timnas Belanda U16, Utoganal sendiri masih bisa dipanggil oleh PSSI untuk membela timnas Indonesia. Namun itu semua tergantung pada sang pemain sendiri untuk mau tidaknya membela timnas Indonesia. AC Milan siapkan dana untuk boyong pemain muslim dari klub mediocre Liga Prancis. Klub besar Serie A AC Milan dilaporkan tengah mengincar pemain dari klub mediocre Liga Prancis Strasbourg, yaitu Muhammad Simakan. Dilansir dari Milan News, Rossoneri tidak menghabiskan seluruh dananya pada bursa transfer musim panas lalu. Hal itu lantaran manajemen tidak ingin salah langkah dalam mendatangkan pemain anyar di San Siro. Direktur teknik AC Milan, Paolo Maldini, telah menyatakan berulang kali bahwa Diavolo Rosso akan memperkuat skuad dengan membelanjakan dana yang ada di bursa transfer musim dingin Januari 2021. Salah satu pemain yang masuk dalam daftar beli AC Milan ialah Muhammad Simakan. Sang pemain kini masih membela Strasbourg yang bermain di Ligue 1 Prancis. AC Milan juga tengah memantau Muhammad Simakan selama beberapa bulan terakhir. Namun pada bursa transfer musim panas lalu, niat tersebut terpaksa dibendung lantaran nilai pasar Simakan yang cukup tinggi. Maka pada bulan Januari 2021 nanti, Paolo Maldini tentunya akan berusaha mengajukan tawaran konkret yang mendekati permintaan Strasbourg. Milan rencananya menyiapkan dana 15 juta euro untuk memboyong bek beragama Islam tersebut. Rossoneri juga bisa melepas Leo Duarte dan Matteo Masaccio guna menambah modal pada bursa transfer musim dingin 2021. Nah Sobat Indosport, itu dia tadi berita-berita terupdate di program dari Arena kali ini. Buat kalian yang mau pantau berita terbaru seputar olahraga, pantau terus website indosport.com dan jangan lupa follow semua sosial media Indosport, indosport.com, juga subscribe channel YouTube Indosport. Sampai ketemu lagi.